Ketika ini adalah Indonesia atau seluruh wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Indonesia tidak membayar kemerdekaannya, namun diwajibkan membayar utang Hindia Timur Belanda atau Nusantara. Ini bukanlah utang negara seperti definisi utang hari ini, seperti utang dengan World Bank atau IMF, namun merupakan total investasi dan biaya pemerintahan Belanda bagi Hindia Timur, seperti pembangunan infrastruktur, serta biaya-biaya operasional pemerintahan dan militer di seluruh wilayah Nusantara. Bagi Belanda, mereka sudah mengeluarkan uang banyak. Padahal kita semua tahu, selama ratusan tahun mereka menjarah hasil bumi Nusantara untuk membiayai negara mereka. Dalam logika Belanda yang didukung Amerika, jika pemerintah Republik Indonesia mau mengambil alih Hindia Timur Belanda, maka bayarlah seluruh investasi dan pengeluaran mereka di Hindia Timur atau Nusantara. Itu logika mereka. Para pemimpin Indonesia menolak, namun tekanan Amerika membuat posisi Indonesia tersudutkan. Saat itu Amerika baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Para pemimpin Republik yang baru berdiri tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika.
Dalam KMB itu, Sumitro Jojo Hadikusumo masih belum terima dengan klausul beban utang. Namun, Wakil Presiden Muhammad Hatta melarang agar perdebatan tidak diperpanjang. Para negosiator Indonesia saat itu memilih untuk mempercepat penyelesaian konflik. Pembayaran utang Hindia Timur Belanda atau Nusantara jelas sangat merugikan Indonesia. Dari sini bisa dilihat bahwa kolonial Belanda sangat sakit hati dengan berdirinya republik. Dalam konferensi meja bundar, mereka meminta agar aset-aset mereka di Indonesia tetap menjadi milik mereka, seperti perusahaan kereta api, penerbangan, infrastruktur, keuangan termasuk bank, gedung-gedung pemerintah, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Belanda juga meminta syarat pengakuan kedaulatan agar pemerintah republik yang baru berdiri ini membayar gaji pensiunan pegawai aparat sipil dan militer yang selama ini bertugas di Hindia Timur atau Nusantara. Logika mereka, jika pemerintah republik mengambil alih Hindia Timur, berarti juga termasuk beban gaji bagi aparatur pemerintahannya. Bagi Indonesia, semua diiyakan dulu. Di posisi seperti itu, Indonesia memilih mensimplifikasi masalah dengan mengafirmasi tuntutan pihak Belanda. Namun, akan tiba saatnya saat semua perjanjian KMB itu dibatalkan. Tapi sebelum itu, mari kita dalami dulu logika Belanda. Jadi begini, Belanda menganggap Republik Indonesia adalah negara baru yang mengambil alih seluruh wilayah kolonial mereka di Nusantara. Mengikuti logika itu, maka kita asumsikan bahwa dengan membayar utang Hindia Timur, artinya Republik Indonesia berhak atas seluruh wilayah Nusantara, termasuk Papua. Apakah Belanda rela memberikan semua itu? Apakah kolonial Belanda bersedia menukar masa-masa indah mereka di tanah jajahannya secara sukarela? Tidak. Belanda dipaksa kalah oleh dua strategi yang sudah disebutkan di atas tadi. Pemerintah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, merebut tanah jajahan Hindia Timur dari kerajaan Belanda dengan senjata dan juga kecerdasan berdiplomasi. Makanya kerajaan Belanda sangat sakit hati dan tidak rela. Dapat dilihat dari cara mereka memberikan syarat-syarat pengakuan dengan beban utang. Padahal di tanah jajahan mereka di Suriname justru terbalik. Kerajaan Belanda sendiri yang membayar ganti rugi sedikitnya 3,5 miliar gulden. Ini menandakan Republik Indonesia berdiri di atas rasa sakit hati kerajaan Belanda. Bagaimana mau tidak sakit hati? Ekonomi Belanda kacau balau akibat perang. Belanda bahkan meminta bantuan utang dari Amerika lewat Marshall Plan untuk memulihkan ekonomi mereka. Uang bantuan Marshall Plan bukannya digunakan untuk memperbaiki kondisi dalam negerinya, malah digunakan untuk membiayai aksi militer mereka di Indonesia. Belanda coba-coba gambling. Sayangnya gagal, rugi. Uang habis, nyawa banyak terbunuh, khususnya angkatan kerja mereka yang diberangkatkan ke Indonesia. Alih-alih ekonomi mereka pulih, justru makin terpuruk. Makanya sakit hatinya sampai di ubun-ubun. Para negosiator Indonesia di KMB bersikap pragmatis. Bagi delegasi Indonesia, pekerjaan rumah masih banyak. Pemulihan situasi dalam negeri jauh lebih penting. Jadi mereka memilih mempercepat proses penyelesaian konflik. Semua persyaratan yang diajukan Belanda tetap diiyakan saja. Bahkan ada klausul dalam KMB bahwa Republik Indonesia bisa berdagang ke Eropa, namun hanya melalui Belanda. Di kubu Indonesia terjadi pro kontra. Panglima Militer Jenderal Sudirman menolak negosiasi dengan Belanda. Menurutnya, perang harus terus dilanjutkan, karena baginya Belanda sudah tidak punya kekuatan lagi, tinggal tunggu kalah saja. Demikian juga tokoh senior Tan Malaka. Dia sangat menolak perjanjian dengan Belanda. Menurut Tan Malaka, mana ada pemilik rumah bernegosiasi dengan maling yang menjarah rumahnya.
Pada akhirnya, pemerintah Indonesia menerima klausul dalam persetujuan KMP dengan catatan bahwa semua klausul akan dinegosiasikan ulang. Lagi-lagi, Indonesia menjalankan strategi pragmatis. Tekanan Amerika terhadap Republik juga ikut mempengaruhi sikap pragmatis tersebut. Dan strategi itu memang harus dilakukan. Sebagai negara yang baru merdeka, delegasi Indonesia tentu memahami situasi dunia saat itu. Bagi delegasi Indonesia, saat itu yang penting semua urusan konfrontasi disudahi. Mereka bersiasat bahwa jika Indonesia semakin kuat, maka semua klausul perjanjian itu bisa diperiksa kembali. Indonesia menerima isi perjanjian KMP karena berkepentingan dengan proses pengembalian Papua Barat. Republik berharap prosesnya dapat dilakukan tanpa kesulitan. Sayangnya, strategi itu gagal. Belanda menolak mengembalikan Papua. Indonesia pun marah. Apakah Indonesia mentaati isi perjanjian konferensi meja bundar sepenuhnya? Tentu saja tidak. Belanda terus-menerus bikin ulah, termasuk sikap keras kepala mereka yang tidak mau mengembalikan Papua. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia membatalkan secara sepihak perjanjian konferensi meja bundar dan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Puncaknya, pada tanggal 15 Desember 1957, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Undang-undang ini merupakan upaya untuk merebut kendali atas perusahaan asing, termasuk perusahaan Belanda yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Tercatat dari tahun 1957 hingga 1960, sebanyak 700 lebih perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Sejak terjadinya gelombang nasionalisasi, 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank, perkapalan, dan industri manufaktur dikuasai sepenuhnya. Jumlah aset tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar, termasuk juga perdagangan luar negeri. Indonesia tidak lagi menggunakan jalur Uni Indonesia Belanda seperti yang disepakati dalam konferensi meja bundar. Pemerintah Indonesia juga menolak membayar sisa beban utang yang disetujui dalam KMP. Indonesia malah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, bahkan bersiap melanjutkan perang, termasuk melakukan operasi militer Trikora dalam rangka pembebasan Papua pada tahun 1961. Belanda sudah tidak bisa lagi membendung kekuatan militer Indonesia. Apalagi Indonesia juga cermat memainkan posisi geopolitiknya dengan memaksa Amerika mendukung kepentingan Indonesia di Papua. Para politisi Amerika memahami betul bahwa jika perang Indonesia-Belanda meledak di Papua, maka dapat memicu perang Pasifik yang lebih luas karena akan melibatkan negara-negara Blok Timur, khususnya Uni Soviet. Saat itu, armada militer Indonesia diperkuat oleh pasokan senjata dari negara-negara Blok Timur. Sementara di saat bersamaan, Amerika juga masih dipusingkan dengan perang Vietnam. Amerika tidak punya pilihan lain selain menghentikan dukungannya kepada Belanda di Papua. Belanda pun mundur. Pada akhirnya, Soekarno sudah tidak lagi meneruskan beban utang Belanda. Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Orde Baru yang memang dekat dengan blok baratnya Amerika dan Eropa termasuk Belanda, lebih memilih bermain aman. Orde Baru membutuhkan dukungan Barat untuk menopang kekuasaannya. Makanya beban utang tersebut diteruskan, namun dengan berbagai negosiasi. Pemerintah Orde Baru melihat ada celah untuk timbal balik dengan munculnya organisasi Intergovernmental Group on Indonesia atau IGI yang diketuai oleh Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Bantuan awal IGI adalah penyusunan rencana program 5 tahun atau Repelita tahun 1969 sampai 1973 dengan pendanaan 60%.
Negara yang memberikan bantuan paling besar ialah Belanda sekitar 140 juta dolar, kemudian Jerman sebesar 84,5 juta dolar, Amerika Serikat sekitar 41,1 juta dolar, dan Jepang sekitar 10,6 juta dolar. Selain itu, ketika Indonesia terlilit utang pada The Republic National Bank of Dallas tahun 1976, IGI memberikan bantuan pembiayaan sebesar 1 miliar dolar. Setelah kurang lebih 25 tahun saling bekerja sama, bantuan IGI dihentikan oleh Indonesia pada tahun 1992 akibat kerusuhan Santa Cruz di Timur Leste. Belanda mengecam tragedi tersebut yang membuat pemerintah Orde Baru marah dan membubarkan IGI. Indonesia tidak mau lagi tergabung dalam IGI jika masih diketuai oleh Belanda. IGI kemudian dibubarkan dan digantikan oleh CGI atau Consultative Group on Indonesia yang tujuannya juga sama, membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Bagi Indonesia, beban utang tersebut sama dengan bantuan yang digelontorkan. Hubungan Indonesia-Belanda membaik dan utang tersebut akhirnya diselesaikan di tahun 2003 di era Presiden Megawati lewat akun falas Klaimindo dan Belindo. Kembali ke pertanyaan, apakah Indonesia membayar kemerdekaannya? Pernyataan itu keliru. Deklarasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Sementara polemik soal utang Belanda muncul di konferensi meja bundar tahun 1949. Ada jeda waktu 4 tahun. Jika persoalannya adalah pengakuan kedaulatan dari Belanda, maka itu dua hal yang berbeda. Belanda memang mau mengakui Indonesia dengan persyaratan membebankan utang Hindia Timur. Lagi pula, syarat sebuah negara merdeka tidak butuh pengakuan dari negara lain. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia lah yang justru mengambil alih kepemilikan Nusantara atau Hindia Timur, secara de facto dan de jure menghentikan upaya Belanda kembali ke Nusantara, baik di medan perang maupun di meja perundingan. Belanda adalah pihak yang kalah. Indonesia memang dibebankan utang sebagai konsekuensi pengambil alihan tersebut. Namun utang itu bila dihitung sama dengan harga aset-aset Belanda di Indonesia. Beban utang tersebut menjelaskan rasa sakit hati Belanda atas kehilangan kendali mereka di tanah Nusantara. Indonesia merebut kemerdekaannya dengan dua strategi, perang dan diplomasi. Kemerdekaan Indonesia dibayar dengan darah dan air mata, dibayar dengan darah tentara-tentara rakyat di Surabaya tanggal 10 November, dibayar dengan darah orang-orang Sulawesi yang dibunuh oleh Westerling, dibayar dengan nyawa Pangsuma dalam perang Dayak Desa melawan Jepang di Kalimantan Barat, dibayar dengan darah rakyat dalam perang Medan Area di Sumatera Utara. Kemerdekaan Indonesia memang dibayar dengan nyawa, bukan dengan uang. Atau kalian punya pendapat berbeda?